dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul kondisi masuknya penyakit pada tanaman cabai, berikut solusinya. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat video-video atau konten yang lebih kreatif. Serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling atraktif. Pada saat-saat tertentu, harga bisa naik berlipat-lipat. Pada momen lain, harga bisa turun hingga tak berharga. Hal tersebut membuat budidaya tanaman cabai menjadi tantangan tersendiri bagi petani. Di samping fluktuasi harga, budidaya cabai cukup rentan dengan kondisi cuaca dan serangan hama dan penyakit. Untuk meminimalisir semua risiko tersebut, biaya untuk budidaya tanaman cabai bisa dikatakan cukup tinggi. Adapun budidaya dan syarat tumbuh tanaman cabai adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaan lahan. Tanah yang dibutuhkan untuk tanaman cabai adalah tanah yang gembur dan memiliki porositas yang baik. Pembuatan bedengan yaitu dengan lebar 1 meter dengan jarak antar bedengan 60 cm dan kedalaman serokan atau parit kurang lebih 60 cm. 2. Kelembapan dan curah hujan. Curah hujan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya tanaman cabai. Curah hujan ideal adalah 1000 mm per tahun. Curah hujan yang rendah akan menyebabkan tanaman kekeringan sehingga pertumbuhan tidak akan maksimal dan dibutuhkan penyiraman. Sebaliknya, bila intensitas hujan tinggi bisa merusak tanaman. Apabila drainase kurang baik dan bedengan kurang tinggi, pada musim penghujan akan terjadi penggenangan di mana-mana, sehingga lahan akan terjadi kelembapan tinggi. Dan kelembapan yang dikehendaki tanaman cabai yaitu 70-80%. Pada kelembapan tinggi, sirkulasi oksigen tidak lancar, sementara penyakit atau jamur bakteri berkembang pada kondisi miskin oksigen, baik itu penyakit layu bakteri, layu fusarium, maupun layu Phytophthora. 3. pH tanah. pH tanah yang baik untuk penanaman cabai adalah 6-7. Apabila pH tanah rendah atau tanah asam atau pH di bawah 6, lakukan pengapuran dengan dosis 2-3 ton per hektar. Adapun bila pH rendah akan berpengaruh terhadap tanaman cabai. Pada pH rendah, unsur hara tidak bisa terserap tanaman, baik itu unsur hara N atau nitrogen, P atau fosfat, dan K atau kalium. Celakanya pada pH rendah, unsur Fe, MnAl melimpah ruah dan mudah terserap tanaman, dan tanaman akan bermasalah, yaitu daun berwarna kuning, keriting, layu, akhirnya mati. Perlu diketahui, pada pH rendah, aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman perkembangannya terganggu, dan jamur patogen dalam perkembangannya membutuhkan pH rendah atau tanah asam. 4. Suhu akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Suhu yang ideal tanaman cabai adalah 24-28 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan proses fotosintesa atau pemasakan tanaman akan terganggu. Di samping itu, pada suhu tanah yang tinggi yaitu di atas 40 derajat Celcius, kondisi yang sangat baik untuk perkembangan jamur. 5. Penyinaran. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai untuk melakukan fotosintesa yang akan menghasilkan makanan atau glukosa sebagai sumber energi bagi segala sel hidup tanaman. Adapun pencahayaan yang dikehendaki tanaman cabai yaitu antara 8 sampai 10 jam per hari.
Apabila penyinaran kurang dari 8 jam, tanaman akan terjadi etiolasi atau pemanjangan sel. Hal tersebut kondisi yang tidak menguntungkan bagi tanaman, sehingga tanaman cabai mudah terserang hama dan penyakit. Apabila penyinaran lebih dari 10 jam, maka fase pertumbuhan akan terganggu, sehingga hasil tidak maksimal. Pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi tanaman atau tanaman terserang penyakit, maka bisa digunakan langkah-langkah preventif maupun langkah kuratif, yaitu dengan memakai hidrogen perosida atau H2O2 yang 3% dengan konsentrasi 10 mili per liter air, dan ditambah fungisida yang berbahan aktif mulai dari benomil, tembaga oksiklorida, dimetomop, yaitu dengan konsentrasi 1-2 gram per liter air, baik itu untuk aplikasi secara kocor maupun untuk aplikasi secara semprot. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.